Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para asatidz dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang insyaallah kita selalu bermunajah kepada Allah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, barakah dan inayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Dari dulu saya ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara jamaah di Masjid Al-Furqan ini. Allah Maha mendengar dan Allah mengijabah azam saya untuk, kita kan bertetangga nih. Saya di Pogot Pak, di Perumnas Pogot, depan pasar itu. Jadi sering mendengar nama Al-Furqan. Saya juga ada Al-Furqan di Syukran, jazakallah. Ada juga Al-Furqan di Platuk dan Mulyan J. Situ juga saya saban Sabtu pagi. Jadi Halim pernah di Al-Furqan? Iya, saya di Al-Furqan. Loh, kok nggak pernah ketemu? Ternyata Al-Furqan di sini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersilaturahmi di sini dan momentumnya pun saat ini luar biasa. Mungkin dalam kajian singkat malam hari ini paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya berkenaan dengan ubudiyah yang baru saja kita selesaikan, yaitu puasa Asyura. Yang kedua, yang sedikit berkenaan dengan tahun Hijriah, dan yang ketiga adalah harapan kita ke depan. Apa dan bagaimana kita memaknai hijrah itu sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran, di surah yang ke-9, surah At-Taubah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah memberikan sebuah pernyataan, sesungguhnya di sisi Allah jumlah bilangan bulan itu adalah 12 bulan. Yang ketetapannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah melanjutkan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah. Ketika panjenengan menyebutkan atau mendengar Masjidil Haram, artinya apa? Masjid yang mulia, masjid yang agung. Nah, dari firman Allah ini Rasulullah merespon atau dikomentari oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang poinnya adalah
salah satun mutawaliyat, kata Rasulullah. Di antara 4 bulan yang diharamkan, yang diagungkan oleh Allah, ada 3 bulan yang kedudukannya itu berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram yang saat ini kita berada di dalamnya, dan Rajab Mudhar, kata Rasulullah, yang terletak baina Jumadai wa Sya'ban. Jumadai itu artinya 2 Jumadai ya. Jumadal awal wa Jumadal akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, apa yang kita sikapi dari firman Allah ini, kita perhatikan di akhir ayatnya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini perintah Allah. Wahai hamba-hambaku, jangan sekali-kali kalian untuk berbuat zalim. Berbuat zalim itu bisa kita maknai kita menzalimi diri kita sendiri. Kita bisa berbuat zalim kepada orang lain. Bisa juga kita berbuat zalim kepada Allah. Dengan apa? Suudzon kepada Allah. Dan segala macam. Yang poinnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Jangan engkau berbuat zalim. Lalu beberapa hadis menyebutkan ubudiyah yang kita lakukan di dalam 4 bulan ini, saya ulangi lagi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, ketika kita berbuat zalim, itu juga ganjaran dosanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Untuk itu, sekali lagi Allah memberikan statementnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Afdhalus siyam ba'da ramadhana syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Ini hadis ini sangat universal, umum pemahamannya. Lalu apa yang ingin kita kaji dari pemahaman hadis ini? Rasulullah menyampaikan seutama-utama puasa setelah Ramadan itu adalah Syahrullahil Muharram, berpuasa di dalam bulan Muharram. Tapi sebelum kata-kata Muharram, Rasulullah menyebutkan Syahrullah, bulannya Allah. Kalau sesuatu itu dinisbahkan dengan nama Allah, ini menunjukkan begitu agungnya nama itu. Contohnya apa? Baitullah, ya kan? Rumah Allah. Ahlullah, keluarganya Allah. Siapa itu keluarganya Allah? Ahlul Quran. Kita bahas nanti sedikit. Nah, ketika nama-nama itu dinisbahkan dengan lafzul jalalah, ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan itu. Maka ketika kita mendengar Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah, disinilah kita ada ubudiyah yang kita lakukan. Pertama begini, ada sebuah hadis lagi, ini yang saya sampaikan semuanya valid ya, hadis-hadis yang sahih. Saya nggak mau bicara hadis yang hasan, tidak bicara apalagi dhaif, apalagi yang maudhu. Itu jauh. Saya sudah siapkan tuh hadis-hadis yang di backup oleh kevalidannya oleh paling tidak Bukhari, Muslim atau muttafaq alaih dan seterusnya. Hari ini kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Diambil dari kata-kata asyrah, 10 asyrah itu. Tetapi
ada hal yang mungkin menjadi debatable di masyarakat. Pengertian seutama-utama puasa setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram. Pertanyaan besarnya adalah, apakah di seluruh bulan Muharram itu kita harus berpuasa, atau yang seperti apa? Sebelum menjawab itu, dengarkan sabda Rasulullah yang narasi disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak bulan ini. Ketika itu adalah bulan Sya'ban. Artinya apa? Pemahamannya, yang paling banyak Rasulullah melakukan puasa di luar Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Apakah ada kontradiktif antara hadis Rasulullah seutama-utama puasa setelah Ramadan itu adalah puasa Muharram, lalu kenapa Rasulullah tidak banyak melakukan puasa sunnah di dalam bulan Muharram ini? Nah, jawabannya, ada seorang ulama besar yang bernama Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Hasan, yang dikenal dengan Ibnul Arab, yang dia adalah seorang ulama besar, memposisikan, Ibnu Rajab maksud saya, yang memposisikan bahwa puasa tatawwu', puasa sunnah itu terbagi dua, Pak. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak, puasa mutlak itu yang puasanya tidak diikuti oleh puasa-puasa yang lain. Saya mencontohkan begini, puasa bulan Syawal. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Ramadan, diikuti 6 hari, maka bagaikan dia puasa 1 tahun. Ini berbeda kedudukannya dengan puasa Muharram. Puasa Syawal, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu Rasulullah banyak melakukan, itu adalah persiapan beliau sebelum memasuki Ramadan. Sementara puasa puasa Syawal itu mengikuti setelah Ramadan. Ini adalah puasa sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan puasa sebelum dan sesudahnya. Adapun puasa Muharram, ini dia berdiri tunggal. Ya, di bulan Muharram ini. Nah, kalau dibandingkan dengan puasa-puasa mutlak lainnya seperti apa? Puasa Ayyamul Bidh, ya kan? 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kalau kita mengambil referensi hadis tadi, maka puasa Muharram ini lebih utama. Yang kedua, kenapa kita hanya melakukan di 10 Muharram? Sementara Rasulullah sendiri ketika diberitahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Jadi ketika Rasulullah tiba di Madinah dan beliau mendapatkan para penduduk Ansar, orang-orang muslimin di sana berpuasa, dan diberitahukan bahwasanya puasa itu adalah menghormati Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kroniknya. Apa kata Rasulullah? Kalau memang begitu, kata Rasulullah, kami yang lebih utama, yang lebih aula minkum, mempunyai posisi yang lebih kuat untuk menghormati Nabiullah Musa untuk berpuasa. Oke, kalau begitu kata Rasulullah, supaya kita tidak tasyabbuh. Nah, ini. Supaya kita tidak menyamai perilaku orang-orang Yahudi itu, insya Allah kata Rasulullah, fil amil at atau fil amil muqbal,
pada tahun yang akan datang insya Allah sumna yaumat tasi'a, kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nah ini menarik jamaah sekalian. Tadi pagi saya jamaah di At-Taqwa, selesai salat saya berbincang-bincang dengan Ustadz guru saya, mungkin guru kita semua, Ustadz Nurkholis Huda, salah satu pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama. Saya tanya, Pak Nur, saya bilang, saya membaca keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram itu. Saya kesankan begini, kenapa saya katakan sepertinya Muhammadiyah tidak memberikan arahan yang lebih spesifik melakukan Tasu'a. Saya mau tanya dulu deh, panjenengan hari ini puasa ini saja apa kemarin juga berpuasa? Rata-rata juga kemarin ya. Oke. Ada yang puasa, ada yang enggak. Jadi begini. Jadi saya sekedar untuk bertanya kepada Pak Nur, kenapa Pak? Saya bilang, saya kemarin Ahad pagi isi pengajian di Baitul Khaliq. Loh, kok udah ada pecel? Wah, berarti ini tasu'anya gak ada, saya bilang. Berarti beliau tidak melaksanakan tasu'a ya. Nah, saya jelaskan. Jadi begini, itulah hebatnya Majelis Tarjih ya. Memberikan deskripsi tentang pertanyaan-pertanyaan dari umat itu dijabarkan secara jelas. Dan finalnya itu tidak ada, hei kamu harus berpuasa, ini tidak. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Kenapa? Rasulullah pun tidak sempat melakukan puasa Tasu'a itu. Karena beliau qadarullah diwafatkan oleh Allah sebelum tahun depan itu untuk berencana melaksanakan Tasu'a. Tetapi karena Rasulullah itu adalah hadis, itu adalah qaulun Nabi, ya kan? Perkataan Rasulullah, segala tingkah Rasulullah dan segala ketetapan Rasulullah. Nah, bagian yang ini kata Rasul, insya Allah tahun depan kita berpuasa di hari ke-9. Itu adalah sebuah ketetapan. Ini digolongkan adalah hadis taqriri. Artinya ketika kita melaksanakan Tasu'a itu bagus sekali diimbangin dengan hari ini puasa Asyuranya. Ada juga yang mereka Asyura saja, ya nggak apa-apa, itu juga pendapat yang benar. Dalam konteks ini saya menyampaikan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Ibnu Ishaq, Abu Qatadah. Apa kata beliau? Imam Syafi'i mensunnah muakkadkan puasa Tasu'a itu 9 dan 10. Sekiranya kita sudah kadung tidak melakukan itu dan motivasinya adalah tidak bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, apa kata Imam Malik? Lakukan pada 10 dan 11 Muharram. Dari kesemuanya ini, apa yang ingin saya sampaikan? Kita tidak boleh terjebak untuk membicarakan hal-hal yang ini sifatnya sunnah. Paham sini ya? Tidak usah kita ngotot-ngototan, nggak perlu. Sikapi saja dengan bijak. Monggo, panjenengan yang hari ini kemarin tidak sempat Tasu'a, hari ini kita lakukan Asyuranya. Lagi-lagi niat kita adalah untuk menselisihi perilaku orang Yahudi. Lakukanlah besok satu hari di 11 Muharram. Toh tidak melakukannya juga nggak apa-apa kok. Apa kata Rasulullah? Begini landasan hukumnya. Dahulu sebelum Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Itu kan ya?
Ternyata Rasulullah selalu mengamaliyahkan puasa Asyura ini. Tidak pernah tertinggal beliau. Dan beliau juga sampaikan kepada umatnya ketika itu, berpuasalah, berpuasalah, untuk penghormatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, apa kata Rasulullah? Man shoma sya'a wa man shoma tarakahu ma fi masykilah. Artinya apa? Siapa yang ingin berpuasa, silahkan berpuasa. Kalaupun tidak berpuasa, ya nggak apa-apa, silahkan tinggalkan, kata Rasulullah. Hukumnya adalah sunnah. Lalu pada poin ini saya sampaikan, suila Rasulullah SAW, ketika Rasul ditanya an saumi yaumi Arafah, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa keutamaannya puasa Arafah itu? Jawaban Rasulullah, yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu, Bu, Bapak, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian wasuila Rasul ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana tentang benefit, keutamaan puasa Asyura itu? Dengarkan jawaban Rasulullah, yukaffirus sana al-madiyah, menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Allahu Akbar. Masa kita nggak mau mengambil kesempatan yang mulia ini? Nah, hanya saja dalam susunannya, panjenengan boleh melakukan Tasu'a dan Asyura, atau Asyura saja, atau Asyura dan sesudah seharinya. Saya qadarullah, alhamdulillah, saya melakukan yaumain, 2 hari, kemarin dan hari ini, alhamdulillah. Istri saya nggak tahu, ya kok nggak dikasih tahu? Ya udah, saya kasih tahu, besok puasa kamu lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan mau melakukan besok, monggo silahkan. Bukankah kita di usia-usia yang sudah lanjut ini, apalagi sih selain kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bagian yang berkenaan dengan momentumnya kita puasa di bulan Muharram. Ternyata puasa Muharram itu adalah seutama-utama puasa setelah Ramadan. Saya satu kali mencontohkan begini, antara muqayyad dengan mutlak. Ini agak sensitif, tapi tidak apa-apa, kita menjelaskan dan bagaimana kita mensikapi. Ketika kita membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak usah kita ini kan. Nah, kalau di dalam sholat kita firm, terkonfirmasi mengikuti apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika tahiyat itu, ya kan? Yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Semua hadis-hadis yang sahih itu menyatakan ini. Lalu ada pertanyaan begini, bagaimana ketika mereka membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Kan ada juga saudara-saudara kita, ya udah kita nggak usah bahas lah. Mereka mungkin juga punya pemahaman yang ilmunya kita tidak mendapatkan itu. Gitu. 18.30 selesai. Ya? 18.30 selesai. Oh, cepat sekali. Ya, oke. Syukuran. Ya, jadi lagi-lagi, kalau kita membaca sholawat di luar salat yang Allahumma sholli ala sayyid, mau silahkan, bagus sekali itu.
berselawat kepada baginda Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Saya diberitahu hanya 6.30 je. Oke. Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita mensikapi tahun baru Hijriah. Esensi dari hijrah itu adalah kalau kita berniat menghijrahkan diri kita dari yang baik atau dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, dengan sebuah catatan yang kita azamkan di niat kita adalah taqarruban ilallah, ini yang disebut dengan hijrah syar'iyah. Karena hijrah itu bisa jadi orang bermigrasi secara fisik kan. Nah, dalam konteks ini memang Rasulullah ketika itu berhijrah dari Mekah ke Yathrib. Kemudian setelah tiba di Yathrib, beliau ganti menjadi kota Madinah. Ini adalah pertama-tama yang kita ketahui, bukan atas kehendak Rasulullah menghindari intimidasi dan tekanan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dengarkan, ini adalah tiada lain untuk memenuhi perintah Allah. Kenapa? Madinah secara geografis adalah tanah yang dijanjikan untuk bertumbuh kembangnya dakwah Islam. Geografisnya Madinah adalah tempat tumbuhnya korma-korma yang ini menjadi apa? Benteng alami untuk peperangan Islam dengan kafir Quraisy ketika itu. Nah, saya hanya mengakhiri silaturahmi kita pada malam hari ini. Ada ungkapan begini. Ini bukan hadis. Saya katakan ini bukan hadis. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Tapi banyak saudara-saudara kita, ini hadis, bukan. Saya mengketik di Maktabah Syamilah, di laptop itu, saya ketik mankana itu nggak ada satupun hadis yang sahih tidak bicara itu. Yang tepat kita mengatakan kata-kata ini adalah qaulul hukama, perkataan orang-orang bijak. Nah, inilah saya katakan, kalau panjenengan utamanya adik-adik mahasiswa atau adik-adik remaja membaca atau ketika membuka YouTube apapun itu hati-hati. Hati-hati. Banyak yang menyesatkan, Pak. Kalau kita tidak memfilter dengan baik, berbahaya sekali. Termasuk kita tadi. Katanya ini hadis sahih. Dari mana sumbernya? Tidak pernah saya temukan itu. Dalam kitab yang sahih Bukhari tidak ada, sahih Muslim tidak ada. Dari Mustadnya Ahmad Ibn Hanbal nggak ada itu. Nah, makanya saya mengajak diri saya, mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hijrah yang ingin kita sampaikan adalah berhijrahlah dari sesuatu yang selama ini kita sering berbuat ribah, fitnah sana, fitnah sini, ngomongin orang di mana-mana. Allahu Akbar. Na'udzubillah tepatnya. Tinggalkan itu semua. Termasuk ketika kita membaca Google atau apapun, hati-hati yang bernama kontennya itu sering menyesatkan kita. Sering ini. Ini jadi fitnah, Pak. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ngapain kita rajin sharing kepada yang lain? Apa yang kita terima langsung di-share, Nggak boleh. Tabayun terlebih dahulu. Benar nggak yang kamu share itu? Kalau kamu share sesuatu yang kamu dapatkan seolah itu baik, lalu dengan niat kita mendapat pahala, tapi justru menjadikan ini fitnah, berdosa besar. Makanya hati-hati. Makanya kita istilahkanlah dengan firman Allah, apa yang disebutkan dalam Al-Hujurat itu, jika datang kepadamu orang fasik, ya kan? In ja'akum fasikum binaba'in, dengan sebuah berita.
Apa yang Allah perintahkan? Fatabayyanu. Ayo tabayun dong. Tabayun. Jangan nge-share langsung di-share. Emangnya mau jadi pahlawan apa? Nggak perlu. Nggak perlu. Pelajari dulu. Benar nggak ini? Kalau ini sudah merasa benar, kita lebih komprehensif lah istilahnya kepada teman-teman yang lain. Baru kita berniat untuk disampaikan yang ke lain. Tetapi kalau isinya penuh dengan fitnah, penuh dengan adu domba, penuh dengan segala macam, sudah deh, hindarkan aja hal-hal yang bersifat seperti itu. Nah, hijrah artinya kita selama kita niatkan untuk taqarruban ilallah. Nah, paling akhir adalah, ini janji saya tadi, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jadilah kita menjadi ahlullah. Ahlullah. Tadi kan Baitullah, Syahrullah, Ahlullah. Apa itu Ahlullah? Suatu ketika Rasulullah bersabda di depan para sahabat, "Inna lillahi ahlina minan nas." Kata Rasulullah, "Hai para sahabat, ketahuilah Allah memiliki family. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia." Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Dengarkan jawaban Rasulullah. Hum ahlul Quran wa khassatuhu. Yang dimaksud dengan keluarganya Allah itu adalah mereka yang gemar membaca Al-Quran. Dan inilah manusia-manusia pilihan Allah. Kalau selama ini banyak orang berbangga menjadi keluarga dari siapapun, keluarga jenderal lah, keluarga itu A, B, C segala macam, enggak pakai itu. Banggalah menjadi keluarganya Allah. Dan konsekuensi logisnya, mau menjadi keluarganya Allah, syukran, baca Al-Quran. Iqra'u Al-Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Selain amal ibadah solihah kita yang akan membantu nanti di yaumul qiyamah, maka Al-Quran yang akan datang menjadi penolong kita, syafaat. Dan Rasulullah dalam sebuah kesempatan menyampaikan, khairukum, kata Rasulullah, orang yang paling terbaik di antara kalian parameternya bukan kekayaan, bukan Anda orang kaya, bukan Anda ganteng, bukan Anda, enggak ada itu, enggak ada gunanya. Yang terbaik di antara kalian siapa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar membaca Al-Quran, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Waktu sudah 6:30, saya mohon maaf. Cepat banget waktunya. Ini. Oh enggak, ada makan gitu Ustaz. Ini rezeki kita, Masya Allah, luar biasa. Ya insya Allah, mudah-mudahan ini kita maknai betul hijrah kita. Mari kita berhijrah. Jadilah ahlullah, membaca Al-Quran. Dan bagi mereka yang ingin melaksanakan puasa untuk menselisihi dengan orang-orang Yahudi, yaumain, 2 hari. Yang hari ini kemarin sudah oke, selesai. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa, besok diteruskan untuk menjadi 2 hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf, beribu maaf. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya. Dan sekali lagi saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan tetangga saya sendiri ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah. Dan setiap pengajian saya selalu mengakhiri sebelum doa kafaratul majlis itu apa? Membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.